Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FDK TV, senang sekali saya Susilawati berjumpa bersama Anda dalam acara podcast dengan tema How to be a Good Public Relations. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan satu-satunya dosen Public Relations di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Beliau sudah menyelesaikan banyak riset, baik itu di pemerintahan, yang swasta maupun negeri, dan telah banyak mengisi seminar, pelatihan, workshop, dan lain-lain, dan sebagai narasumber tentunya. Kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, Ibunda Dr. Haja Nurhani PMA. Assalamualaikum Ibunda, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Oke Bunda, berbicara tentang PR tentunya kita juga berbicara tentang image yang merupakan pilar terbentuknya sebuah reputasi. Bagi sebuah korporat, citra merupakan modal dan kekuatan yang tak ternilai harganya gitu. Sebenarnya apa sih Bunda penjelasan gitu, penjabaran dari public relations ini sendiri? Ya, berbicara tentang public relation, mungkin kita harus berangkat dari apa sih sebetulnya public relation itu dan bagaimana sih manifestasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu kita sebagai pribadi maupun sebagai lembaga pemerintah maupun swasta ataupun partai politik atau apapun itu namanya, sangat perlu memakai public relation ini. Public relation ini sebetulnya adalah merupakan bentuk spesialis daripada komunikasi, kemudian dia bentuk spesialis dari komunikasi, juga dia termasuk ke dalam bentuk komunikasi massa, maka muncullah public relation. So apa sih pentingnya public relation ini? Mungkin ini yang perlu kita dudukkan dulu adalah di dalam sebuah organisasi, lembaga, partai politik atau perusahaan atau apapun itu, baik itu profit maupun non profit, itu sangat penting melakukan komunikasi yang baik. Melalui apa komunikasi yang baik itu? Melalui public relation ini gitu ya. Sebuah organisasi, sebuah lembaga atau apapun itu tadi harus menjalin komunikasi yang baik, good image. Makanya ada citra yang baik tadi yang disampaikan oleh Susi ya, bahwa good image ini sangat penting loh. Bagaimana mungkin sebuah organisasi, sebuah lembaga, sebuah kampus, baik itu swasta atau negeri, bisa eksis di dunia nyata atau di dunia maya hari ini, kalau dia tidak mampu membuat good image itu, menciptakan good image perguruan tingginya atau apapun itu, sehingga orang paham dengan kita ini gitu ya. Jadi kalau kita sebagai perguruan tinggi, mungkin ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam rangka sesuai dengan judul kita hari ini, How to be good public relation. Tapi saya lebih kepada how to be good pro public relation officer, atau sering di pemerintahan disebut dengan Kahumas. Bagaimana seorang Kahumas ini melakukan kinerjanya, itu sangat penting diperhatikan gitu ya. Humas ini memang bukan seorang top leader dalam sebuah instansi atau apapun itu. Dia adalah seorang top manajemen. Kalau dia tidak difungsikan menjadi top manajemen, itu tidak benar, alias tidak akan berjalan seperti apa adanya gitu. Jadi contoh kita di perguruan tinggi kita ini harus menjadikan kehumasan itu menjadi garda terdepan di dalam perguruan tinggi kita ini. Kalau tidak, ini akan berabe gitu ya. Berabe maksudnya berarti itu tidak benar gitu ya. Karena memang tugas humas itu adalah sebagai garda terdepan tadi. Jadi seluruh informasi, tidak ada boleh informasi itu keluar daripada humas. Humas itu sebagai gatekeeper dalam hal ini. Gatekeeper itu adalah penjaga gawang. Jadi informasi itu tidak boleh keluar masuk tanpa sepengetahuan humas sendiri. Jadi kenapa gitu? Secontoh kita ya di perguruan tinggi atau dimanapun itu, kenapa muncul berita-berita yang tidak baik di umum, di publik? Itu tidak sepengetahuan oleh humas gitu.
Padahal pemberitaan yang tidak baik itu akan membuat citra kita jadi jelek dong. Jadi sama halnya seperti humas ini adalah penyambung komunikasi ataupun informasi-informasi baik itu dari eksternal dan internal dalam sebuah lembaga ataupun perguruan tinggi itu ya Bunda ya? Itu betul. Jadi fungsi dari humas itu, public relation itu adalah menjalin komunikasi, baik itu komunikasi eksternal maupun internal sebuah kampus atau sebuah lembaga gitu. Kalau kita misalkan kita contohkan kita sebagai kampus itu harus menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah, kemudian dengan itu namanya good governance, kemudian dengan good media relation, hubungan yang baik dengan para media-media yang ada khususnya di Sumatera Utara ini gitu. Kenapa? Kalau para wartawan memberitakan hal-hal yang jelek-jelek saja tentang kita, gimana dong jadinya gitu. Jadi kan citra kita jadi bad image dong, enggak good image. Jadi ini harus punya hubungan yang sangat baik dengan para media, khususnya media-media yang ada di sekitar kita. Kenapa? Mereka ini sangat berperan loh dalam rangka menciptakan good image kita itu. Kalau dia melakukan misalkan pemberitaan yang tidak jelas, yang menyudutkan kita, itu kan membuat kita jadi gimana di mata masyarakat gitu. Sementara kita kan berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan good image atau reputasi daripada kampus kita kan. Ini kan brand. Kalau brand kita nggak bagus, gimana dong kita menjadi menjadi idola atau menjadi orang terbaik, menjadi world class university, jangankan di Indonesia apalagi di dunia, nggak mungkin kalau humasnya ini tidak diperankan. Jadi banyak hal yang harus dilakukan, itu fungsinya menjalin komunikasi yang baik, kemudian baik itu eksternal dan internal. Itu ada pemerintah. Nah, pemerintah ini juga sangat penting loh, tidak bisa diabaikan. Kalau pemerintah ini kita dengan pemerintah tidak mempunyai hubungan yang baik, tentunya segala program yang kita punya di sini itu tidak didukung oleh pemerintah. Sebagai contoh, ketika sebuah fakultas membuat jurusan baru, nah jurusan baru ini tidak punya nilai jual loh, tidak ada brand. Ngapain? Mau kemana kan anak-anak ini jadinya? Kalau tidak ada dukungan dari pemerintah, maka kita harus punya itu contoh ya, kalau kita punya produk itu perguruan tinggi, yang lain-lain juga seperti itu. Semua harus ada dukungan dari pemerintah, maka kita harus good governance dengan pemerintah itu. Jadi kalau sudah hubungan kita baik dengan pemerintah, tentunya alumni kita ini bisa diberdayakan di masyarakat. Kalau kalau pemerintah nggak mendukung, masyarakat tidak mendukung produk-produk kita ini, mau jadi apa mahasiswa kita ini? Mau kemana alumninya? Kita melahirkan alumni, tetapi kita tidak tahu mau kemana masa depannya. Itu dong maksudnya. Kemudian masyarakat di sekeliling kita itu harus juga mendukung program kita itu. Kalau tidak, ya akan terjadi miskomunikasi, misunderstanding. Begitu juga dengan perguruan tinggi lainnya, itu memang kita harus punya collaborate, kerjasama yang baik. Kemudian dengan berbagai, misalkan untuk apa kita punya good image, bekerja sama, komunikasi yang baik dengan PT Pertamina? Karena dia akan memberikan beasiswa buat kita. Ya, berarti harus ada feedback lah ya, Bunda ya, kayak komunikasi win-win solution lah. Iya, komunikasi dua arah itu kan Bunda. Oh ya, tadi menarik nih Bunda membahas tentang perguruan tinggi, yang mana pentingnya PR di sana. Ada juga tadi istilah humas gitu ya Bunda ya. Dan tadi kita sempat membaca CV-nya Bunda bahwasanya Bunda ini sudah menyelesaikan banyak riset gitu, baik dia itu yang swasta maupun negeri, karena public relation ini bukan memandang apakah itu negeri maupun swasta gitu kan Bunda. Jadi dengan pengalaman-pengalaman yang Bunda miliki, sudah gimana sih kedudukan public relations dalam perguruan tinggi itu? Apa emang sudah betul-betul diterapkan atau masih meraba Bunda? Beberapa perguruan tinggi yang sudah kita lakukan riset itu termasuk Sumatera Utara dan juga di Jawa gitu ya. Win Sumatera Utara ini dalam bentuk public relationnya sudah bagus sebetulnya. Sudah bagus itu kita melihat beberapa web humas itu sudah terlihat bagusnya gitu. Bagusnya di mana sampai kepada kenapa Sumatera Utara juga bisa menjadi idola, terbukti idola, mahasiswanya banyak gitu. Itu termasuk adalah melalui media sosial yang dilakukan oleh humas
mereka mengadakan TikTok gitu, walaupun sesungguhnya TikTok itu sih kurang baik dalam konteks Islam, tetapi dalam konteks untuk menguasai media, saya pikir TikTok adalah salah satu cara proses penyampaian pesan yang sangat simpel, praktis dan mudah gitu. Hari ini kalau kita pakai koran, brosur, saya pikir itu tidak efektif lagi. Bagian sudah banyak yang tidak mengkonsumsi koran itu sendiri, udah tertinggal lah ya, udah tertinggal. Jadi makanya humas itu harus up to date. Up to date itu maksudnya adalah dia harus menyesuaikan kemampuan komunikasi dia dengan perkembangan zaman. Apa kata Alvin Toffler? Dia mengatakan bahwa kalau kamu ingin menguasai dunia, kuasai informasi. Dari mana informasi kita dapat? Ya dari media. Hari ini media cetak, gimana coba? Waspada, yang sebegitu eksisnya pun ya kita lihat orang tidak lagi terlalu memakai namanya media-media brosur-brosur itu nggak terlalu musim lagi. Lalu apa yang dilakukan? Lebih kepada sebetulnya media face to face juga tidak efektif, apalagi kondisi COVID yang lalu. Mana ada yang bisa kita melakukan aktivitas dengan face to face? Jadi apa media sosial? Apa itu media sosialnya? Mungkin lewat Facebook, lewat TikTok Instagram, kemudian TikTok yang hari ini walaupun dalam konteks Islam itu kurang gitu, tapi ya memang hari ini mau tidak mau itu adalah sebuah media komunikasi yang paling efektif. Kenapa? Dia singkat, padat, menarik gitu ya. Karena dengan musik, pada sesungguhnya manusia itu sebetulnya menyukai komunikasi verbal dan non verbal. Kenapa? Dengan komunikasi yang semua ini get style gitu akan lebih efektif untuk mempengaruhi orang secara psikologisnya. Bisa kita lihat contoh ketika kita membaca gitu tanpa ada membaca aja, itu kan berarti komunikasinya lewat tulisan saja. Saya pikir itu kurang efektif hari ini. Iya, karena anak muda lah khususnya itu lebih suka yang verbal, yang langsung, yang ngomong gitu. Mereka itu lebih suka visual, Bunda. Itu dia. Harus ada kita dengan mimik kita, dengan gestal tubuh kita menyampaikan informasi itu akan lebih efektif. Kenapa? Kondisi masyarakat hari ini memang sudah itu tadi, media adalah segalanya hari ini. Jadi mau tidak mau perguruan tinggi, perusahaan, profit maupun non-profit itu harus menguasai media agar kita bisa menguasai dunia, menguasai masyarakat. Gimana mungkin kalau enggak, ya gulung tikar dong. Hari ini lihat orang-orang yang punya perusahaan yang tidak menguasai media, bagaimana akhirnya? Ya nggak ada lagi pemasukannya gitu ya. Jadi memang media itu sangat penting buat seorang public relation officer. Itu kalau dia di perusahaan, tapi kalau di perguruan tinggi, di pemerintahan namanya humas. Jadi humas itu memang harus punya skill communication yang baik. Skill communication yang baik itu adalah bisa memahami audiensnya. Apa yang diinginkan orang hari ini. Pangsa pasar menginginkan style seperti ini. Kita harus ikut style itu. Kalau kita tidak mengikuti style itu, kita akan tertinggal. Karena kita ditinggalin orang loh. Ya, berarti nggak ada brand dia. Ya, untuk mencapai nilai positif ataupun kan kalau berbicara tentang public relation ataupun komunikasi-komunikasi yang kita bangun, baik itu verbal maupun non verbal itu pasti ada feedback ataupun opini ya, Bunda ya. Opini muncul kalau di sini. Muncullah opini dari masyarakat itu sendiri. Kalau kalau contohnya dia di perguruan tinggi, muncullah tadi opini masyarakat tentang penyampaian humas yang ada di sebuah perguruan tinggi itu. Nah, itulah tadi muncullah banyaknya minat mereka untuk memasukkan anak-anak mereka untuk masuk dalam perguruan tinggi itu sendiri, ya kan, Bunda? Seperti itu. Jadi opini masyarakat itu tidak boleh diabaikan, karena dengan adanya komunikasi yang baik melalui beberapa media-media, termasuk yang paling penting itu tadi media sosial, akan memunculkan opini publik. Opini publik itu sangat luar biasa. Segala yang terjadi di dunia ini, khususnya di Indonesia lah ya, perubahan undang-undang itu akibat opini publik. Jadi jangan pernah mengabaikan opini publik. Opini publik ini harus kita dengarkan. Maka seorang public relation officer, seorang kahumas itu harus melakukan penelitian. Dia harus melihat ke lapangan, bagaimana sih sebetulnya opini masyarakat tentang diri saya gitu. Nggak boleh kita suruh sendiri gitu ya.
Maka tugas public relation itu kalau menjadi good good public relation itu, to be good public relation itu harus bisa meriset. Riset itu kan kita kembali artinya kembali set artinya mencari, look to information about something diri kita. Diri kita itu sebagai pribadi kah, performance recognize kita, ataukah kita sebagai sebuah lembaga? Apakah mereka mempunyai opini yang baik atau tidak terhadap kita? Kalau opininya jelek, itu tugas kita adalah merubah yang jelek itu menjadi baik. Ini peran humas itu. Oh, berarti kepekaan seorang humas itu pun harus besar ya Bunda ya? Besar kepekaannya. Ya, berarti tidak bisa dia diam saja. Ya, menjadi seorang humas itu berarti harus banyak beberapa hal yang harus kita kuasai ya Bunda ya. Kayak tadi open minded termasuk juga nggak sih Bunda? Ya pasti kita harus membuka diri, termasuk membuka diri itu tadi kan harus bagaimana bisa membuka diri kita tidak paham orang lain gitu. Jadi dia itu harus memahami bagaimana mungkin kita bisa paham orang diri kita nggak paham orang lain. Jadi gini, kita nggak bisa sur sendiri si asik aja nggak ada masalah gitu, nggak bisa. Kita harus care loh. Care itu kita harus mendengarkan dulu. Makanya kita harus ada riset. Riset itu adalah mau melihat bagaimana sih opini kita tadi terhadap apa yang kegiatan yang sudah kita lakukan, program-program kita, produk-produk kita gitu. Bisa kita lihat kalau kita punya produk-produk makanan, mungkin ada susu, kemudian ada Indofood gitu. Coba lihat di produk mereka itu kan ada customer service, kemudian call center. Untuk apa itu? Itu di situ kita boleh mengungkapkan produk mereka kalian ini bagaimana gitu. Kenapa begini, kenapa begitu gitu. Mereka menunggu itu loh. Oh, berarti mereka membuka tempat juga, membuka waktu untuk kita memberikan saran atau memberikan kritik lah tentang pekerjaan kita itu ya Bunda. Iya, jadi kalau seorang Pak Humas itu tidak mau menerima kritikan, itu tidak akan bangkit, tidak akan bangun. Jadi sebetulnya kritikan itu memang sangat dibutuhkan. Dari mana kita dapat kritikan? Dari opini masyarakat gitu. Dari pertama kadang-kadang opini itu muncul dari person, opini pribadi. Kemudian muncul akan menjadi opini masyarakat. Kemudian muncul menjadi opini mayoritas. Kemudian menjadi opini pemerintah. Kalau sudah opini pemerintah, ini akan menjadi undang-undang. Pernah tidak mendengarkan ada kasus Prita dulu? Kurang. Prita ini adalah seorang yang tidak dilayani di dalam sebuah rumah sakit. Sebabnya Bun? Dia dia tidak merasa puas dengan pelayanan yang diterimanya di rumah sakit itu, lalu dia melapor melalui berbagai media. Dia mengatakan bahwa dia itu bad image lah terhadap sebuah rumah sakit yang ada di Indonesia ini. Apa yang terjadi? Ini opini dia buat di media, lalu opini itu menjadi opini masyarakat, menjadi opini pemerintah, akhirnya membuat undang-undang. Jadi opini itu tidak boleh diabaikan. Contoh, ketika dulu produk Ajinomoto itu, Ajinomoto ini kan produk yang sudah lama, PT Ajinomoto sudah lama. Ketika dulu dia pernah mengalami krisis kepercayaan publik, ketika dia dikatakan bahwa mengandung minyak babi. Apa yang dilakukan PT Ajinomoto? Dia berusaha loh, selalu terus PR-nya, melakukan beberapa kegiatan-kegiatan, mengkomunikasikan kepada masyarakat kembali kalau kami itu tidak ada yang diisukan itu gitu. Mereka melakukan press release, mereka melakukan iklan baru yang melibatkan tokoh agama sehingga produk ini menjadi bagus lagi di hadapan publik seperti itu. Itu tadi peran humasnya itulah yang pertama ya Bun ya. Ketika suatu lembaga ataupun suatu perusahaan itu menurun atau ada tadi pendapat ataupun opini-opini yang negatif masuk ke dalam perusahaan itu sendiri, tugas CPR lah yang datang sebagai gardan paling depan itu ya nggak Bun? Ya tadi kita sudah membahas Bunda tentang seorang public relations itu ya berkaitan juga dengan tema kita tadi, how to be a good public relations. Nah, yang udah dibahas Bunda juga tadi, yang mana dalam sebuah perguruan tinggi ataupun instansi, lembaga maupun pemerintah,
tentunya itu mereka juga harus mengelola citra yang baik itu gitu. Dan mereka juga harus membuat humas yang baik itu tadi, yang peka akan informasi-informasi yang open minded gitu, membuka saran untuk pemerintahan lain, sehingga terbentuklah tadi opini-opini publik. Nah, yang opini publik itu tadi terbagi menjadi dua, ada positif dan ada yang negatif, tergantung pengaplikasian dari humas itu sendiri ya kan Bunda. Nah, setelah kita lihat nih, kita amati keadaan-keadaan yang sekarang ini Bunda, baik itu di pemerintahan, instansi perguruan tinggi gitu. Menurut Bunda sendiri, gimana sih Bunda gitu untuk menjadi seorang public relations yang baik itu gitu, sebagai seorang how to be a good public relations itu sendiri Bunda? Oke, iya. How to be good public relation. Jadi seorang PR, seorang public relation officer, seorang humas itu sebetulnya pemerintah itu menurut analisa saya kurang. Kita bisa belajar dari berbagai perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Kita merujuk apa yang dilakukan oleh ketika saya melakukan riset ke Australia dalam rangka riset doktoral saya tahun 2015 yang lalu. Karena memang riset saya selalu berkenaan dengan manajemen public relation perguruan tinggi, saya mengadakan riset ke sana melalui Islam Development Bank tahun 2015 itu. Kita di sana sudah melakukan riset, memang saya melihat luar biasa perbedaannya gitu. Kalau di berbagai perguruan tinggi yang ada di Australia itu kan dia benar-benar melakukan fungsi humas itu. Oh iya. Contoh, ketika kita sampai di bandara internasional mereka itu, tentang kampus itu sudah ada gitu. Itu belum ada kita lakukan loh di Sumatera Utara ini, khususnya kita kampus masih gitu. tertinggal lah ya Bunda. Dalam hal itu belum ya. Kenapa? Memang itu kampus negeri punya. Jangan katakan gini, saya sering mendengar beberapa teman-teman mengatakan, ngapain payah-payah, kita kan negeri. Nggak usah pun mahasiswa sudah banyak. Itu salah loh. Iya. Itu salah besar dalam sehingga konteks. humas itu tidak berfungsi lagi di sana ya. Difungsikan maksimal. Kenapa? Karena dia menganggap dia sudah sur sendiri gitu. Padahal fungsinya kan tidak itu aja gitu. Iya. Kenapa gitu? Ini mereka menganggap kita sebuah perguruan tinggi negeri, kita negeri loh, kita itu nggak ada gimana-gimananya pun tetap datang gitu. Bukan hanya itu tugasnya gitu. Jadi di perguruan tinggi di sana itu ada beberapa, mereka itu termasuk 17 terbaik dunia. Biar tahu, saya nggak tahu apakah Sumatera Utara sudah terbaik Indonesia, apalagi dunia. Kalau dunia so pasti belum. Itu menyeluruh ya Bunda, baik itu yang negeri maupun swastanya. Ada nanti pembagiannya, yang negeri ini, yang atau secara keseluruhan gitu. Jadi kampus kita ini jangankan mendapatkan world class university, saya pikir untuk yang lain juga adalah beberapa berita bahwa sudah termasuk baik, karena memang kampus kita ini dalam publikasi sudah banyak. Dosen-dosen kita itu sudah banyak mempunyai jurnal Scopus, kemudian udah beberapa akreditasinya sudah mulai A gitu. Tapi bukan itu aja untuk mendapatkan citra yang baik itu gitu. Tapi itu salah satu cara yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi untuk menciptakan reputasi yang baik atau brand image yang baik di mata publik. Jadi di kampus-kampus yang sudah ternama itu ternyata mereka sangat memerankan maksimal itu PR-nya, termasuk memberikan itu tadi brosur, baleho di tempat-tempat terpenting yang dilewati orang, mereka melakukan baleho itu kan pasti mahal iklan loh. Iklan. Pasti mahal ya. Kemudian ada iklan di TV-TV gitu tentang kampus-kampus mereka gitu. Sebetulnya bukan hanya untuk biar orang banyak ke kampus kita, itu kan banyak manfaat yang harus kita dapatkan gitu. Bagaimana ternyata UIN Sumatera Utara punya Fakultas Kesehatan Masyarakat loh.
bagaimana riset mereka? Riset mereka itu bisa nggak diambil oleh pemerintah sehingga kita punya brand, sehingga kita punya pendapatan gitu. Itu loh, bukan sekedar untuk mendapatkan mahasiswa saja, bukan itu. Tapi nilai dari segala yang kita punya ini, produk kita apapun itu harus diakui oleh orang gitu. Pengakuan itu kan lewat promosi yang kita lakukan. Ya, itulah tadi yang dibuat oleh seorang humas itu ya. Iya, humas itu perannya sangat penting. Jadi kalau di beberapa perguruan tinggi yang sudah kita lihat itu, kalau di luar negeri memang mereka itu sangat memperankan PR-nya, pelayanan publiknya bagus gitu, orang nyaman loh. Sampai ketika kita berada di pustaka, kerasa kita itu mau jangan pulang-pulang lagi gitu, jangan keluar dari pustaka gitu. Sementara di sini pustaka kita gimana gitu kan? Itu kan good image para mahasiswa terhadap instansi, terhadap kampusnya. Jadi pencapaian good image ini melalui komunikasi yang baik itu publik eksternal maupun internal, dengan pemerintah, dengan masyarakat, dengan perguruan tinggi, corporate, dengan siapapun itu. Dengan yang tidak kalah pentingnya itu internalnya, mahasiswa itu harus nyaman berada di sini loh. Kadang karena tidak baik komunikasi dari humas itu sendiri, sebenarnya pihak internalnya itu yang memberikan informasi yang tidak baik itu ke pihak eksternalnya ya kan Bunda? Iya, saya melihat ada banyak berita misalkan tentang kampus kita itu malah yang berita jelek itu disampaikan oleh mahasiswa kita sendiri. Ini saya saksikan gitu. Jadi sebetulnya itu tidak boleh. Makanya berita itu, kalau ada berita kita harus bicara dengan orang-orang yang kompeten dalam hal ini, menjawab sebetulnya gimana ceritanya. Harus ada check and recheck. Diselesaikan di dalamnya di dalam dulu, jangan dibawa sampai keluar. Jadi iya. Berita itu harus yang baik-baik aja gitu. Setelah ada editor, ada orang yang menjadi gatekeeper dalam pemberitaan, itu baru berita itu boleh keluar. Karena itu kan mengubah opini. Hari ini kampus kita banyak cerita-cerita yang tidak bagus-bagus gitu kan. Jadi apakah kita membiarkan begitu saja? Kan sebetulnya jangan dong berita itu dibiarkan gitu. Maka kita harus ada communication plan gitu. Jadi seorang PR itu harus mempunyai komunikasi perencanaan komunikasi yang baik. Perencanaan komunikasi yang baik itu sampai nanti bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu, kalau begini gimana akhirnya. Dia lebih kepada sebetulnya tugas humas itu adalah problem solving sampai seperti itu. Kalau mengatasi masalah gitu. Iya Bunda ya. Masalah yang muncul baik itu eksternal maupun internal di kampus itu dia harus peka. Makanya dia sebetulnya harus menjadi garda terdepan dan dia harus menjadi top manajemen dalam sebuah kampus. Jadi, tapi itu yang saat ini yang kurang kita dapatkan ya Bunda ya. Ya karena persepsi kita tidak sama. Baik itu kita di dalam kampus ini sendiri belum punya persepsi yang sama tentang peran itu. Kalau menurut analisa saya melalui penelitian yang saya lakukan, humas di UIN Sumatera Utara itu sudah berfungsi, sudah bagus menurut saya. Mereka sudah punya beberapa walaupun belajarnya otodidak ya, mereka belajar sendiri, tidak merupakan ilmu yang mereka dapat lagi, tapi mereka sudah bisa gitu. Jadi persepsinya yang belum, persepsi dari beberapa orang-orang baik eksternal maupun internal tentang perannya aja yang belum. Iya Bunda. Oke Bunda, dapat tadi menarik emang pembahasan tentang how to be a good public relation ini sendiri gitu. Bukan hanya bukan hanya oknumnya sebagai seorang humas itu yang berperan di sini, tapi pihak internalnya itu juga harus mendukung ya Bunda ya. Pihak internalnya itu harus mendukung dengan informasi-informasi yang disebarluaskan oleh seorang humas ini gitu. Namanya juga tadi humas itu adalah penyambung komunikasi baik itu dari internal dan eksternal ya kan Bunda. Dan itulah nanti mengacu tentang citra positif yang terwujud dalam sebuah instansi maupun perusahaan itu. Nah, dapatlah dia konsep good university governance itu ya Bunda ya. Ya tadi seorang PR itu selain daripada pandai dalam menyampaikan informasi, tentunya dia juga open minded ya Bunda ya. Open minded, kemudian
membangun komunikasi yang baik, baik itu dari eksternalnya itu dan internalnya itu tadi pembahasan dari salah satu dan satu-satunya bahkan dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, sahabat FDK-TV. Ini adalah hal yang menarik, perlu juga kita tanamkan bahwasanya kita sebagai orang eksternalnya itu harus mendukung pergerakan humas itu sendiri ya Bunda ya. Baik sahabat FDK-TV dimanapun Anda berada, itulah tadi pemaparan dari seorang tokoh PR di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dan seperti yang saya bilang tadi, sudah menyelesaikan banyak riset dan satu-satunya dosen Public Relations di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Itulah tadi ilmu seputar public relations ataupun how to be a good public relations itu sendiri. Semoga ilmunya dapat kita eksekusikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan tentunya bermanfaat dan saling mendukung. Dan Ibu terima kasih atas waktu dan kesempatannya dan ilmu yang sangat bermanfaat ini untuk kami dan tentunya sahabat FDK-TV dimanapun berada. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya yang tentunya menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa dan tidak kalah dengan hari ini. Pantengin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.